wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Al-Faqir Umar bin Ahmad Al-Hamid hanya dapat menyampaikan 1-2 patah kata yang insyaallah bermanfaat di dalam acara tabligh akbar Bendungan Bersatu memperingati Tahun Baru Islam sekaligus menyambut Maulid Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak meninggalkan apa-apa untuk para umatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad meninggalkan dua pilar, yang mana dua pilar ini kalau kita memegang dengan teguh, dengan penuh keyakinan, insya Allah kita akan bertemu di haudnya Nabi Muhammad, di sungainya, di telaganya Al-Kautsar sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dua pilar, saudara? Dua pilar itu adalah taraktu fikum ma in tamsiktum bihima lan tazillu abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Pilar yang pertama yang ditinggalkan Nabi untuk kita adalah kitab Allah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Jikalau kita memegang teguh Al-Quran, insya Allah kita tidak akan sesat dan kita tidak akan terlena sampai nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, ya ikhwan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, itrah ahli baiti, yaitu menjalin hubungan kita dengan keluarga suci, keluarga yang agung, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad? Yaitu ahlul bait, para habaib, para syarifah yang hidup di tengah-tengah kita sekarang ini, saudara. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah jaga kitabnya, Allah juga telah jaga garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau tanpa ada keturunannya Nabi, saudara, maka kita semuanya akan terlena dan tersesat. Bukan berarti kita harus mendewa-dewakan para habaib atau terlalu mengagung-agungkan sampai kita lupa dengan kita punya agama, saudara. Kita punya agama diajarkan untuk kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bukan berarti habaib itu di atas Allah dan di atas Rasul. Akan tetapi habaib itu adalah wasilah atau tangga untuk kita bisa mengenal Allah dan mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, maulid ini yang tadi kita sama dengarkan adalah maulid ad-dibai. Barang siapa yang membaca maulid diba dari awal, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, sampai akhir doa, itu Nabi hadir. Nabi hadir menyaksikan kita yang bersemangat dan mendengarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini
dikarang dan ditulis oleh para ulama untuk kita dapat mengenal siapa kita punya Nabi. Kita punya Nabi yaitu Nabi Muhammad, itu suatu karunia yang sangat luar biasa dari Allah untuk kita. Maka hendaknya untuk kita mengenal siapa Nabi kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, jikalau saya tidak menulis, kalau di situ Durar di Maulid Habsyi itu ada fahasuna minni an umsika a'innatal aklam fi hadzal maqam wa agra assalam ala sayyidil anam. Jikalau saya tidak menulis itu, maka maulid yang saya tulis ini akan berjilid-jilid dan berkepanjangan, karena saya menyaksikan sendiri bagaimana proses lahirnya dan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kurang kompak, kurang keras suaranya. Coba ulangin. Sallu ala Nabi. Di dalam maulid Sibtud Durar, maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di situ dikatakan yashhadanu dhabbu wal ghazala yashhadani birrisalah. Bila yashhadani birrisalah, ada dhab. Dhab itu apa ya? Biawak, Ustaz. Biawak di gurun itu bahasa Arabnya namanya dhab. Dhab ini itu halal dimakan. Biawak kan haram dimakan. Nah, kalau dhab yang di gurun itu halal dimakan, saudara. Ceritanya waktu itu Nabi lagi berkumpul dengan para sahabatnya. Jadi Nabi dikelilingin gitu oleh para sahabat. Bu, Pak, tiba-tiba ada satu orang A'rabi yang habis berburu dhab ini, yang habis berburu biawak. Kata orang Badui tadi, ini ada apa kumpul-kumpul? Kata sahabat, itu Nabi Muhammad SAW lagi tausiah, mengajari kita tentang agama Islam. Siapa? Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah katanya. Muhammad bin Abdullah yang orang Mekah itu, dia jadi Nabi sekarang. Coba saya minggir. Saya mau ketemu dengan Muhammad bin Abdullah itu. Ini dhab di pundaknya, Bu. Dhab ini di pundaknya. Dia habis berburu, Bu. Ditaruh di pundaknya sama dia. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad langsung. Katanya, wahai Muhammad bin Abdullah, saya tidak percaya dengan ajaran yang kau bawa sampai dhab ini, biawak ini yang ada di pundakku menyaksikan kebenaran dirimu dan kebenaran agamamu. Kata Nabi Muhammad, jikalau dhab ini bersaksi, apakah kau akan masuk Islam? Katanya, jikalau dhab ini bersaksi, saya akan masuk Islam. Tayyib kalau gitu, kata Nabi. Ya dhab, man Allah. Dhab itu tiba-tiba bangun, saudara. Ini dhab habis diburu kan pasti mati. Tiba-tiba bangun lalu mengatakan, Allahu Rabbi alladhi sultanuhu fis sama wa burhanuhu fid dunya wa siruhu fil bahar wa ni'matuhu fil jannah wa ghadabuhu fil nar. Aku punya Allah yang rajanya, kerajaannya ada di langit, karunianya ada di bumi, rahasia-rahasianya Allah ada di lautan, nikmat-nikmatnya Allah ada di surga, dan marahnya Allah, siksanya Allah ada di api neraka. Dhab, hewan yang tidak dapat bisa berbicara dengan bahasa Arab, menjawab pertanyaannya Nabi, menyatakan kesaksiannya siapa dia dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dhab ditanya, biawak tadi ditanya, ya Allah, kalau begitu waman ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai biawak, siapa diriku? Anta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Anda adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taba'at najah wa man takhalafa minka
Ghurika, kata beliau. Barang siapa yang mengikutimu wahai Rasulullah akan beruntung selama-lamanya. Dan barang siapa yang ingkar dan berpaling daripada dirimu akan celaka selama-lamanya. Na'udzubillah. Insyaallah kita dijaga hati kita. Allah jaga kita punya iman agar kita senantiasa nancapkan dalam hati kita untuk kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau itu salah satu ulama karismatik di Pulau Jawa. Beliau selalu mengingatkan kita tentang sholat dan orang tua. Beliau jikalau misal ada acara yang mana penceramahnya satu persatu tidak menyampaikan dua perkara ini, yaitu sholat dan orang tua, maka beliau sendiri yang langsung mengambil mikrofonnya, mengambil mic-nya, mengambil pengeras suaranya, lalu menyampaikan sholat dan orang tua. Begitu pentingnya urusan sholat dan urusan orang tua untuk kita ya ikhwan. Sholat itu yaitu salah satu-satunya rukun Islam yang Nabi Muhammad itu ngambilnya langsung ketemu sama Allah. Ngambilnya apa? Langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melalui malaikat Jibril. Tidak melalui malaikat Jibril. Ini paham gak? Nah, antara puasa, zakat, dan haji itu syariatnya dari Allah ke malaikat Jibril lalu ke Nabi Muhammad. Salat langsung Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, pulang dari Isra dan Mi'raj mendapat hadiah salat. Maka rugi orang-orang yang meninggalkan salat, rugi dan sangat keji ya kawan. Karena 5 rukun Islam semuanya ada dalam satu salat. Dalam salat kita bersyahadat, betul. Dalam salat kita berpuasa, betul. Menahan makan dan menahan minum ketika kita lagi salat. Dalam salat juga kita berzakat, betul. Menzakatkan waktu kita untuk Allah, beribadah kepada Allah. Dalam salat juga kita menunaikan ibadah haji, yaitu dengan sama-sama orang yang haji ngadepnya ke Ka'bah, kita salat juga ngadep ke Ka'bah. Makanya jangan sampai kita punya hati itu mati ya ikhwan. Jangan sampai kita punya semangat itu loyo, kita punya semangat itu turun untuk kita menunaikan salat. Salat itu salah satu azimat untuk kita. Mau kita jadi orang yang nakal, mau kita jadi orang yang pemalas, mau kita jadi orang yang masa bodohan, akan tetapi jangan sampai kita meninggalkan salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Nah, yang kedua yaitu orang tua. Orang tua ini malaikat untuk para anaknya. Maka dari itu para orang tua hendaknya kita belajar ilmu agama supaya kita dapat bisa mendidik kita punya anak dan kita punya turunan untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Jangan sampai kita yang sudah jadi orang tua hanya santai-santai belaka ya ikhwan. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai kalian itu berjalan di atas bumi itu hanya dengan senang-senang atau dengan lalai-lalaian ya ikhwan. Tidak, Allah akan meminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah satu persatu. Orang tua harusnya belajar, mencontohkan pembelajaran mulai dari dirinya untuk anaknya. Gimana kalau orang tua nggak belajar, nggak apa, terus anaknya tanya, "Nak, harus jadi seperti Kiai Fulan, kamu harus menjadi seperti Habib Fulan, kamu harus menjadi seperti Fulan, menjadi seperti Fulan." Terus anaknya tanya, "Nah ibu, bapak bagaimana? Masa saya harus nyontoh orang lain? Sedangkan yang bersama dengan saya 24 jam adalah orang tua saya. Kenapa tidak menjadi panutan seperti orang-orang lain?" Bagaimana Pak jawabnya kalau ditanya begitu sama anak? Apa yang mau kita jawab sama anak kita? Hanya malu menutup mata. Jangan sampai itu terjadi. Hendaknya kita yang jadi orang tua itu harus tahu mana
mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, saudara. Agar kita punya anak itu menjadikan kita itu sebagai panutan, menjadikan kita itu sebagai contoh kehidupannya. Berapa banyak sekarang orang tua yang lalai dengan tugasnya. Nah, kamu ke masjid ya, orang tuanya duduk di rumah, gak ke masjid. Orang dulu itu bu, orang dulu kalau ngajak anaknya ke masjid, dia ikut sekalian ke masjid dengan anaknya. Bukan anaknya disuruh ke masjid, dia diam di rumah. Salah, itu salah besar. Ini Habib Hanif sudah datang, insya Allah tausiah akan dilanjutkan oleh beliau Habib Hanif.